5 tanda pasanganmu sedang butuh perhatian, tapi tidak mengatakannya. Hai teman-teman, pernahkah kalian merasa ada yang berubah dalam hubungan kalian, tapi tidak bisa menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi? Nah, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting dalam setiap hubungan romantis. Tahukah kalian, berdasarkan berbagai penelitian tentang hubungan interpersonal, sebagian besar pasangan mengaku pernah merasa kurang diperhatikan oleh pasangannya. Yang mengejutkan adalah, mereka sebenarnya sudah memberikan berbagai sinyal atau tanda-tanda. Namun sayangnya sinyal tersebut tidak ditangkap atau bahkan diabaikan oleh pasangannya. Ini adalah masalah yang sangat umum terjadi dalam hubungan. Mungkin saat ini, tanpa kamu sadari, pasanganmu sedang mengirimkan sinyal-sinyal tersebut kepadamu. Pertanyaannya adalah, apakah kamu cukup peka untuk menangkapnya? Memahami komunikasi dalam hubungan. Sebelum kita masuk ke tanda-tandanya, mari kita pahami dulu mengapa hal ini bisa terjadi. Kebanyakan orang memiliki asumsi bahwa jika pasangan mereka butuh sesuatu atau merasa tidak bahagia, mereka akan langsung mengatakannya secara terus terang. Sayangnya, realitanya tidak sesederhana itu. Banyak orang, terutama dalam konteks budaya kita, cenderung tidak langsung mengungkapkan apa yang mereka butuhkan. Ada berbagai alasan di balik ini. Takut dianggap terlalu demanding, tidak ingin menjadi beban, atau mungkin mereka berharap pasangannya bisa memahami kebutuhan mereka tanpa harus diucapkan secara eksplisit. Komunikasi dalam hubungan tidak hanya tentang kata-kata yang diucapkan. Justru, banyak pesan yang disampaikan melalui bahasa tubuh, perubahan perilaku, dan sinyal-sinyal nonverbal lainnya. Dan inilah yang seringkali kita lewatkan. Mengapa ini penting? Sekarang, bayangkan jika kamu memiliki kemampuan untuk mengenali sinyal-sinyal halus ini lebih awal, sebelum mereka berkembang menjadi masalah yang lebih besar. Apa yang akan terjadi? Hubunganmu akan menjadi jauh lebih harmonis, karena kamu bisa merespons kebutuhan pasanganmu sebelum mereka merasa benar-benar diabaikan. Konflik dan pertengkaran yang tidak perlu akan berkurang drastis, karena kamu menangani masalah sejak dari akar. Yang paling penting, pasanganmu akan merasa benar-benar dipahami dan dihargai. Mereka akan tahu bahwa kamu cukup peduli untuk memperhatikan bahkan hal-hal kecil tentang mereka. Ini adalah fondasi dari hubungan yang sehat dan langgeng. Ketika kedua pihak merasa didengar dan diperhatikan, ikatan emosional akan semakin kuat, dan hubungan akan lebih tahan terhadap berbagai tantangan yang mungkin datang. 5 tanda yang harus kamu perhatikan. Baik, sekarang mari kita bahas satu persatu tanda-tanda yang menunjukkan pasanganmu sedang butuh perhatianmu. Perhatikan baik-baik, dan coba refleksikan apakah ada yang sedang terjadi dalam hubunganmu saat ini. Tanda pertama, dia lebih sering menyendiri. Perhatikan perubahan dalam kebiasaan sosial pasanganmu. Jika biasanya dia adalah orang yang suka berbagi waktu bersamamu, tiba-tiba dia lebih memilih untuk menghabiskan waktu sendirian di kamar, atau lebih sering keluar sendiri tanpa mengajakmu. Ini bisa menjadi sinyal penting. Ini bukan berarti dia tidak mencintaimu lagi. Seringkali, ketika seseorang merasa kebutuhannya tidak terpenuhi dalam hubungan, mereka akan menarik diri sebagai bentuk mekanisme pertahanan diri. Mereka mungkin sedang memproses perasaan mereka sendiri, atau mungkin mereka sudah lelah mengirimkan sinyal yang tidak pernah ditangkap. Tanda kedua, respons chat atau pesan menjadi lebih singkat. Di era digital ini, cara kita berkomunikasi melalui pesan teks bisa menjadi indikator yang sangat jelas tentang kondisi hubungan kita. Coba perhatikan, apakah pasanganmu yang biasanya mengirim pesan panjang dengan detail, sekarang hanya membalas dengan oke, iya, nanti, atau emoji sederhana? Perubahan ini bisa menunjukkan bahwa mereka sedang menjauh secara emosional. Mungkin mereka merasa usaha mereka untuk berkomunikasi tidak mendapat respons yang sama dari kamu, sehingga mereka akhirnya mengurangi energi yang mereka investasikan dalam percakapan. Bahkan lebih dari itu, coba perhatikan juga waktu respons mereka. Jika biasanya mereka langsung membalas pesanmu, tapi sekarang bisa berjam-jam atau bahkan berhari-hari, ini adalah tanda yang perlu kamu perhatikan serius. Tanda ketiga, dia jarang cerita lagi tentang harinya. Ini adalah salah satu tanda yang paling signifikan namun sering diabaikan. Ketika seseorang merasa dekat dengan pasangannya, mereka secara natural akan ingin berbagi tentang hari mereka, hal-hal baik yang terjadi, masalah yang mereka hadapi, bahkan hal-hal kecil yang mungkin terlihat tidak penting. Jika pasanganmu yang biasanya antusias bercerita tentang pekerjaannya, teman-temannya, atau pengalaman sehari-harinya, tiba-tiba menjadi lebih tertutup dan ketika ditanya hanya menjawab biasa aja atau tidak ada yang spesial, ini adalah red flag.
Ini menunjukkan bahwa mereka mungkin tidak lagi merasa kamu tertarik dengan kehidupan mereka, atau mereka sudah lelah berusaha berbagi ketika merasa tidak mendapat perhatian penuh darimu. Mungkin saat mereka bercerita, kamu lebih fokus pada ponselmu, atau responsmu selalu datar dan tidak menunjukkan ketertarikan. Tanda keempat, sering bilang terserah kamu, atau apa aja boleh. Ini adalah tanda yang sangat klasik namun powerful. Ketika seseorang yang biasanya memiliki preferensi dan opini yang jelas tentang berbagai hal, mau makan apa, mau pergi kemana, mau nonton film apa, tiba-tiba menjadi sangat pasif dan selalu bilang, terserah kamu, ini bukan berarti mereka menjadi lebih fleksibel atau lebih mudah diajak kompromi. Justru sebaliknya, ini bisa menunjukkan bahwa mereka sudah lelah merasa opini mereka tidak pernah diperhitungkan, atau mereka sudah pasrah karena merasa keputusan mereka tidak pernah benar-benar dihargai. Mereka memilih untuk tidak lagi berinvestasi emosional dalam keputusan-keputusan kecil dalam hubungan. Ini adalah bentuk withdrawal atau penarikan diri secara emosional. Dan jika dibiarkan terus-menerus, ini bisa berkembang menjadi ketidakpedulian total terhadap hubungan. Tanda kelima, sentuhan fisik berkurang drastis. Physical touch atau sentuhan fisik adalah salah satu bahasa cinta yang sangat fundamental dalam hubungan romantis. Ini bukan hanya tentang keintiman seksual, tapi juga tentang hal-hal kecil seperti pegangan tangan, pelukan spontan, ciuman di kening, atau sekadar mengelus rambut. Jika kamu memperhatikan bahwa pasanganmu mulai menghindari kontak fisik, tidak lagi berinisiatif memelukmu, menjauh saat kamu mencoba merangkul, atau tidak lagi mencari kedekatan fisik seperti biasanya, ini adalah sinyal yang sangat jelas bahwa ada disconnect secara emosional. Ketika seseorang merasa tidak terhubung secara emosional, mereka akan secara natural mengurangi koneksi fisik juga. Ini adalah respons yang sangat manusiawi dan seringkali terjadi tanpa disadari. Apa yang harus kamu lakukan? Sekarang, setelah kamu mengetahui kelima tanda ini, langkah selanjutnya adalah yang paling penting. Jika kamu menemukan 3 atau lebih tanda-tanda ini dalam hubunganmu, ini adalah wake-up call yang harus kamu tanggapi dengan serius. Yang pertama dan paling penting adalah, jangan panik dan jangan langsung defensif. Mengakui bahwa ada masalah dalam hubungan bukan berarti kamu adalah pasangan yang buruk. Semua hubungan pasti mengalami pasang surut. Dan yang membedakan hubungan yang bertahan dengan yang tidak adalah kemampuan untuk mengenali masalah dan menyelesaikannya bersama-sama. Langkah kedua adalah membuka komunikasi yang jujur dan penuh empati dengan pasanganmu. Pilih waktu yang tepat ketika kalian berdua sedang rileks dan tidak sedang dikejar deadline atau stres dengan hal lain. Ajak dia berbicara dengan lembut dan non-konfrontasional. Kamu bisa memulai dengan mengakui pengamatanmu. Sayang, aku perhatikan akhir-akhir ini kamu sepertinya lebih banyak didam. Ada sesuatu yang mengganggu pikiranmu? Atau, aku merasa kita belum terlalu banyak quality time akhir-akhir ini. Kamu merasa begitu juga? Yang penting adalah kamu tidak menyalahkan atau menuduh. Gunakan aku statement daripada kamu statement. Misalnya, daripada berkata, kamu kok jadi jauh sih? Lebih baik katakan, aku merasa kita jadi kurang dekat akhir-akhir ini, dan itu membuatku khawatir. Dengarkan dengan penuh perhatian ketika mereka berbagi perasaan mereka. Jangan memotong, jangan langsung membela diri, dan jangan meremehkan perasaan mereka. Validasi emosi mereka dengan mengatakan hal-hal seperti, aku mengerti kenapa kamu merasa seperti itu, atau, maaf ya, aku tidak menyadari bahwa hal itu membuatmu merasa diabaikan. Penutup, teman-teman, hubungan yang sehat itu membutuhkan usaha, perhatian, dan komunikasi yang konsisten dari kedua belah pihak. Tidak ada hubungan yang sempurna, dan tidak ada pasangan yang bisa membaca pikiran. Yang membedakan adalah kesediaan untuk terus belajar memahami satu sama lain, termasuk belajar mengenali sinyal-sinyal halus yang mungkin tidak diucapkan dengan kata-kata. Dengan mengenali kelima tanda ini sejak dini, kamu bisa mencegah masalah kecil berkembang menjadi masalah besar yang bisa mengancam hubunganmu. Ingat, prevention is always better than cure. Nah, sekarang pertanyaan besarnya adalah, setelah kamu mengenali tanda-tanda ini, bagaimana cara memulai percakapan yang sensitif dengan pasanganmu tanpa membuat mereka merasa diserang atau menjadi defensif? Bagaimana cara menciptakan safe space di mana kalian berdua bisa berbicara dengan jujur tanpa takut dihakimi? Ini adalah skill komunikasi yang sangat penting dan akan kita bahas detail di video berikutnya. Jadi jangan lupa subscribe
dan nyalakan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan tips-tips berharga lainnya untuk menjaga hubunganmu tetap sehat dan bahagia. Kalau kamu punya pengalaman atau pertanyaan seputar topik ini, tulis di kolom komentar ya. Aku akan usahakan membaca dan merespon sebanyak mungkin. Dan jangan lupa share video ini ke pasanganmu atau teman-temanmu yang mungkin membutuhkan reminder ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay loved and keep loving.